Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas bab tentang mujadalah wal munadharah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa pembahasan yang dilarang untuk dilakukan perdebatan di dalamnya. Beliau memberikan dua contoh. Yang pertama, berdebat dalam masalah takdir. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tentang asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh memperdebatkan antara dalam bab ini. Berdebat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beliau menyebutkan li'anna al-khawda fi hadha al-bab yurithu asy-syak, karena melakukan perdebatan di dalam bab ini, dalam bab asma wa sifat, yurithu asy-syak, akan menyisakan keraguan-raguan, wa yurithul ilhad, bahkan akan membawa kepada ilhad, penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka tidak boleh melakukan perdebatan di dalam bab-bab ini, karena babul asma wa sifat itu adalah babul khabar. Dia adalah babul khabar yang kewajiban dalam masalah khabar adalah at-tasdiq, membenarkan, imma at-tasdiq wa imma at-takdzib, imma at-tasdiq wa imma at-takdzib. Dan kewajiban seorang mukmin adalah tasdiq, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, wa ammal mawdu'atu allati tahsunu fiha al-mujadalah, adapun pembahasan-pembahasan yang pas untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan, fahiyal mawdu'atul muta'alliqatu bil fiqh wal furud, maka contohnya adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bab fikih atau yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban.
لأن الحكم ظاهرة في كثير من هذه المسائل. Karena hikmah-hikmah di dalam permasalahan-permasalahan ini, permasalahan fikih tentang apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan, hikmah-hikmahnya jelas. Fatahsunul mujadalatu wal munadharatu haulaha, maka berdebat atau adanya perdebatan dan diskusi di dalam bab ini itu adalah satu kebaikan. Kama hasunatil mujadalatu fi kathirin min abwabil ilmi baina ulama'i ahli sunnah, sebagaimana terjadi perdebatan-perdebatan di dalam banyak bab-bab ilmu di antara para ulama. Terjadi diskusi, terjadi dialog, perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah ilmiah ataupun masalah-masalah amaliyah. Walam yudhammu bihada, dan para ulama tidak kemudian tercela ketika mereka berdebat di dalam bab ini, dalam bab fikih, ya, permasalahan-permasalahan fikih, hal-hal yang berkaitan dengan ahkam. Wa min amthilatiha ma hasala baina al-Imam Ahmad wal Imam Syafi'i fil munadharati fil ruju'i fil hibah. Di antara contohnya adalah apa yang terjadi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ketika keduanya berdialog, berdebat tentang pembahasan rujuknya seseorang dari hibah. Apakah seseorang itu boleh mengambil kembali hibahnya? Fakana al-Imam Syafi'i yara ibahata ar-ruju'i fiha. Imam Syafi'i berpendapat boleh untuk kembali dari hibah yang telah dia berikan. Wal Imam Ahmad la yara dhalik. Sedangkan Imam Ahmad tidak berpendapat demikian. Faqala al-Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata, innahu mubah, bahwa ini boleh-boleh saja, enggak apa-apa kembali atau rujuk dari hibahnya. Wastadalla lihadha biqauli Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Beliau berdalil dengan hadis bahwa al-aidu fi hibatihi, orang yang kembali di dalam hibahnya, artinya rujuk di dalam hibahnya, itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia kembali di dalam muntahnya tersebut. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, berarti boleh. Wa ajabahu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab pendalilan Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bi anna al-qai'a khabith. Muntah itu hal yang menjijikkan. Wa nahnu hurrima 'anil khabith, dan diharamkan atas kita hal-hal yang menjijikkan. Fadalla ala tahrimir ruju'i fil hibah, maka ini menunjukkan haramnya seseorang kembali di dalam hibahnya. Intinya ada atau terjadi dialog dan perdebatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Atau yang
dilakukan oleh para ulama yang lain, di mana mereka berbeda pendapat dan terjadi dialog. Tapi dalam bab-bab ilmiah, dalam masalah-masalah fikih, atau tentang keadaan seseorang, tentang keadaan seseorang, dan banyak contohnya dari para ulama rahimahumullahu jami'an. Dan tentunya apa yang terjadi di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan jidal yang kemarin sudah kita bahas. Pertama, bahwa keduanya ahli ilmu. Al-mujadil an yakuna al-mujadil min ahli al-ilm. Bahwa orang yang akan mengajak berjidal dia harus ahli ilmu. Enggak boleh orang bodoh kemudian melakukan jidal. Kemudian yang diajak untuk berdialog dia menginginkan kebenaran. Kemudian pembahasan yang dijadikan pokok bahasan dalam perdebatannya juga pembahasan-pembahasan yang diizinkan secara syariat. Ya, bukan pembahasan-pembahasan yang dilarang, seperti berdebat dalam masalah takdir, berdebat dalam perkara-perkara gaib, berdebat di dalam masalah asma' wa sifat dan yang lainnya. Fahadhihi minal mujadalati wal munadharati allati yadhharu biha al-haq. Maka perdebatan seperti ini, dialog seperti ini yang kemudian muncul di dalamnya kebenaran. Karena tujuannya adalah mencapai kebenaran. Bagaimana yang kita bahas kemarin, bukan tujuan jidal itu untuk mengalahkan lawan, bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi tujuannya adalah menjelaskan al-haq, menyampaikan al-haq. Lianna al-alim qad yaghfalu 'anil hikmati wal 'illah, karena terkadang orang yang alim itu luput darinya hikmah dan sebab-sebab. Mungkin diketahui oleh alim yang satu tapi tidak diketahui oleh alim yang lain, bisa saja itu terjadi. Ada dalil yang diketahui oleh Imam Ahmad tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Ada dalil yang diketahui oleh Imam Syafi'i tidak diketahui oleh Imam Ahmad, dan seterusnya. Kemudian terjadi perdebatan ilmiah. Au an wajhid dalil, ataupun mungkin tersembunyi darinya tentang sisi dalil, maka kemudian dijelaskan. Ya, kemudian dijelaskan. Wa ammal mujadalatu fi babil qadar, adapun perdebatan di dalam bab takdir, atau babil asma'i was sifat, ataupun perdebatan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau fil umuril ghaibiyyati umuman, ataupun yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib secara umum, fa inna an-nasa la yudrikuna hadha, maka manusia kebanyakan tidak memahaminya. ومبنى هذه الأبواب على التسليم والإيمان بما وردت به النصوص, dan bab-bab ini pondasinya adalah taslim. Ya, bab-bab ini, bab al-qadar, bab tentang asma wa sifat, bab tentang perkara-perkara gaib, pondasinya adalah at-taslim wal iman, menerima dan beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil, bukan sebagai pembahasan untuk diperdebatkan, bukan sebagai pembahasan untuk diperdebatkan. Yang wajib adalah taslim, al-iman wat tasdiq wal yaqin, membenarkan, mengimani dan meyakini, sudah selesai. Karena ini sifatnya khabar, berita dari Allah. Allah memberitakan tentang takdir.
Allah memberitakan bahwa innallaha kataba maqadiral khalaiq, Allah menuliskan takdir semua makhluk qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka itu sifatnya khabar, sifatnya berita. Allah menghabarkan neraka, menghabarkan tentang surga, menghabarkan adanya syafaat, menghabarkan adanya mizan, ada hisab, ada qantarah dan seterusnya, sebagaimana juga dikhabarkan oleh Nabi SAW. Maka semuanya itu sifatnya khabar, dan kewajiban kita tasdiq, membenarkan, mengimani dan meyakini. Ya, maka bab-bab ini adalah ilmiyatun khabariyah. Ilmiyatun khabariyah, dia berkaitan dengan ilmu yang sifatnya khabar. Ya, maka kewajibannya adalah tasdik. Karena itu berita dari Allah tabaraka wa taala, maka harus diterima. Karena berita yang datang dari Allah, berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti terkumpul di dalamnya 4 perkara. Berita dari Allah, berita dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pasti terkumpul di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, kamalus sidq, kesempurnaan kebenaran berita tersebut. Yang kedua, kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Yang ketiga, kamalul bayan, kesempurnaan penjelasan. Dan yang keempat, kamalul iradah, kesempurnaan tujuan. Allah menghabarkan untuk satu tujuan yang pasti benar dan pasti bermaslahat. Ketika Nabi SAW menghabarkan, maka beliau tidak lain karena ingin menjelaskan kepada umatnya agar umatnya faham. Agar umatnya faham. Adapun berita-berita yang lain selain berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin dia akan sampai kepada kamalus sidq, atau kamalul bayan, atau kamalul ilm, atau kamalul iradah. Maka berita yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib untuk kemudian kita benarkan, kita imani dan kita yakini. Wa yanbaghi alla takuna al-munadharatu wal mujadalatu fi mala'in. Ini juga hal yang penting. Dan hendaknya dialog, perdebatan itu tidak dilakukan di hadapan orang banyak, apalagi live, disaksikan oleh semua masyarakat sosmed. Kata beliau, hendaknya munadharah, jidal itu tidak dilakukan di hadapan orang banyak. Kenapa? Fa innal ghaliba anna mithla hadhihi la tanfa'. Karena biasanya perdebatan seperti ini, perdebatan yang dilakukan di hadapan manusia, disaksikan manusia, itu biasanya enggak bermanfaat. Kebanyakan tidak bermanfaat. Ya, kebanyakan tidak bermanfaat. Li'anna al-munadharata innama takunu sirran. Karena munadharah itu seharusnya dilakukan secara sembunyi, secara rahasia. Illa an yakuna al-maqsudu bil munadharati
bayan al-haqqi ala ru'usil ashhad, kecuali jika tujuan dan maksud dialog ini untuk menjelaskan kepada manusia secara umum. Untuk menjelaskan kepada manusia secara umum. Maka untuk tujuan-tujuan seperti itu, dengan terpenuhinya catatan-catatan yang sudah kita bahas atau syarat-syarat sebelumnya yang sudah kita bahas. Kama hasala min muhajjati Musa lis-sahara fi yaumiz zinah, sebagaimana yang terjadi dialog antara Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hujahnya kepada para tukang sihir fi yaumiz zinah, di hari ketika manusia itu berkumpul, di hari Id mereka, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam surat Taha ya disebutkan, juga dalam surat Asy-Syu'ara. Maka Nabi Musa alaihissalam beliau menerima tantangan ini, tantangan agar berdialog dengan tukang sihir, atau beliau ingin menampakkan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau dalam rangka melawan tukang sihir. Dan beliau ingin menjelaskan bahwa tukang sihir itu semuanya dusta, dan apa yang diperlihatkan kepada manusia itu dusta. Nah, maka ini untuk satu tujuan. Dan subhanallah, benar, yang pertama beriman justru as-saharah, para tukang sihir. Karena tukang sihir tahu bahwa yang dibawa Musa ini bukan sihir. Mereka tahu sihir karena mereka belajar. Karena sihir itu khawariqul adah, kejadian yang sangat luar biasa yang bisa dipelajari. Tapi yang diperlihatkan Musa alaihissalam itu bukan sihir, dan para tukang sihir tahu itu bukan sihir. Maka mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini tercapai tujuannya. Fa amma idza kana al-maqsud bil munadharati al-mukhalif bi'ainihi wa laysa lahu atba' fa innahu la yunadharu fil mala'. Adapun jika yang dimaksudkan dengan dialog, dengan perdebatan adalah dialog yang dilakukan dengan orang tertentu dan dia tidak memiliki pengikut, atau memang tujuannya ingin menjelaskan kebenaran kepada orang tersebut, maka itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Li'anna an-nas yatadarraruna bidzalik, karena manusia itu akan mendapatkan akibat buruknya, akan membahayakan mereka. Karena mungkin orang-orang yang menyimpang yang diajak dialog ini, dia akan menyampaikan syubhat-syubhat yang akhirnya syubhat-syubhat itu merasuk kepada hati-hati mereka. Mungkin orang yang mendebatnya dia berilmu, mungkin tidak terpengaruh, tapi yang mendengar mungkin saja dia akan terpengaruh.
mungkin saja akan masuk syubhat di dalam hati mereka sehingga merusak keyakinannya. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Wa min huna nudriku anna man yadhummu al-mujadalata min kulli wajhin wa yastadillu li dhammiha bima jaa'a 'ani salaf mukhti'. Dari sini kita memahami bahwa siapa yang mencela perdebatan dari semua sisi dan berdalil atas celaan mereka dengan apa yang dijelaskan oleh para salaf, itu keliru. Orang yang mencela perdebatan secara mutlak, pokoknya berdebat itu mutlak buruk semua, maka dia mukhti, dia salah. Wa anna man yamdahuha min kulli wajhin wa yutliqul anana li kulli mujadilin wa munadhir mukhti'un aidan. Demikian pula orang yang memuji perdebatan secara mutlak juga keliru. Tetapi harus dirinci bagaimana perdebatan. Apa yang antum maksudkan dengan perdebatan? Bagaimana perdebatan yang akan antum lakukan? Dari situ bisa dibahas. Karena harus dirinci. Harus dirinci. Karena sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-hukmu 'ala asy-syai'i far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari bagaimana seseorang menguasai sesuatu tersebut. Dia ditanya tentang satu permasalahan, dia harus menguasai permasalahan tersebut. Dia harus paham dulu apa yang dimaksudkan. Ya. Dan itu banyak dicontohkan oleh para salafus salih ridwanullah alaihim jami'an. Jadi harus ditafsil apa yang antum inginkan. Umpamanya orang bertanya bagaimana hukum jual beli kredit. Bagaimana hukum jual beli kredit? Maka kita katakan al-hukmu 'ala asy-syai' far'un 'an tasawwurihi. Dia harus memahami kredit yang antum maksudkan itu kredit yang seperti apa. Ya, apa yang antum maksudkan? Contohnya seperti apa? Baru kemudian dia menjawab. Bukan kemudian langsung dijawab enggak boleh atau boleh. Seperti apa yang dimaksudkan? Karena banyak orang-orang yang mengatakan jual beli yang mereka lakukan hatta mengandung riba pun disebut dengan kredit. Maka al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Ya. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Dia harus memahami dulu, baru dia menyampaikan. Kalau dia saja tidak bisa memahami permasalahan, bagaimana dia akan menjawab? Wa katsirun minal masail yahsulu at-tanazu'u fiha bisabab an-nazari ila janibin minal haqq. Kata beliau, banyak masalah-masalah yang terjadi perselisihan, terjadi pertentangan di dalam masalah-masalah tersebut karena sebab hanya melihat dari satu sisi saja. Dia hanya melihat dari satu sisi saja, tidak dilihat dari sisi yang lain. Ya, tidak dilihat dari sisi yang lain. Dan ini subhanallah banyak beliau contohkan di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah tentang Ahlul Bid'ah. Bagaimana hukum salam kepada Ahlul Bid'ah, bagaimana salat di belakang Ahlul Bid'ah dan seterusnya. Beliau rinci Ahlul Bid'ah siapa yang antum maksudkan.
Karena ketika dilihat dari satu sisi saja atau memutlakkan sesuatu yang sebenarnya tidak mutlak, itu berbahaya. Dan itu terjadi. Para ulama umumnya membahas. Ada di antara mereka yang mengatakan lebih baik bertetangga dengan babi dan monyet daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Dulu dipraktekkan kepada antum, ya, tahun 96, tahun 97 dan seterusnya sampai tahun 2000 itu praktekkan kepada antum. Daripada anak bertetangga sama antum, mending bertetangga dengan babi dan monyet. Bahkan dipraktekkan kepada ustaz-ustaz kita karena menganggap mereka itu ahlul bid'ah, waliyadzubillah. Haram bertetangga sama fulan. Perkataan para salaf benar. Perkataan Imam Al-Barbahari benar. Tetapi harus difahami, bukan difahami dari satu sisi. Makanya satu sisi saja. Makanya Syekh Ibrahim beliau merinci dalam bukunya tersebut. Siapa ahlul bid'ah yang dimaksud? Bagaimana bid'ahnya? Jika bid'ah mukaffirah, iya, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Jika bid'ahnya mukaffirah seperti bid'ah Jahmiyah, bukan kemudian dimutlakkan demikian. Jadi kata beliau, banyak masalah-masalah yang timbul perselisihan, timbul permasalahan-permasalahan karena sebabnya melihat dari satu sisi saja. Fayati man yu'ammimu ahadal janibain, maka datang seseorang yang memutlakkan salah satu dari dua sisi, dianggap sama. Wa yuqabiluhu man yu'ammim al-janib al-akhar. Demikian pula ada yang memutlakkan sisi yang lain, padahal ini dua sisi yang berbeda tapi dianggap sama, atau menganggap hanya satu sisi saja, enggak ada sisi yang lain. Fal kullu yad'i anna al-haqqa ma'ahu. Akhirnya semua beranggapan bahwa kebenaran itu hanya terbatas pada dirinya saja, yang lain keliru. Ya. Walau ta'ammala an-nasu fima yakhtalifuna fihi wa nadharu ila umum al-adillah لظهر لهم أن كثيرا من الأمور التي يتنازع فيها مرجعها إلى التفصيل. Jika manusia mau melihat, memperhatikan perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka mau melihat dalil-dalil, maka akan nampak baginya bahwa masalah-masalah yang terjadi perselisihan di dalamnya itu kembalinya kepada tafsil. Jika ditafsil, jika dirinci, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Seperti bab mujadalah, mengatakan jidal enggak boleh mutlak, keliru. Yang mengatakan jidal itu boleh secara mutlak juga keliru. Harus ditafsir. Yang antum maukan itu jidal seperti apa? Ya. Apakah terpenuhi ketentuan mujadalah? Ketentuan pertama, ketentuan mujadil yang akan mengajak berdebat. Dia harus bagaimana? Yang kedua, al-mujadal yang akan diajak berdebat. Kemudian maqasidul jidal, tujuannya berdebat itu apa? Kemudian maudhu'ul mujadalah. Ketika ini terpenuhi menjadi boleh dan bahkan terkadang bermanfaat. Tapi kalau ternyata tidak terpenuhi,
dan rata-rata hanya ingin menang di dalam debatnya tersebut dengan cara apapun, bahkan jika dia boleh berdusta, dia akan berdusta, maka ini tidak benar, tidak bermanfaat. Ya, nah ini harus kita perhatikan. Fatakunu mamduhah min wajhin 'inda al-iltizam bi dhawabitiha wa syurutiha asy-syar'iyyah. Maka perdebatan itu akan terpuji, ya, dari sisi ketika ketentuan-ketentuannya itu diperhatikan dan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Tapi jika tidak terpenuhi, itu menjadi mazmum, menjadi tercela. Ini hal penting yang harus kita pahami, dan ini banyak perkara-perkara yang akhirnya menjadi perselisihan, ya, menjadi perselisihan, bahkan perpecahan karena tidak berusaha mentafsil, tidak berusaha merinci. Jadi kalau ijmal, kalau mujmal, global, memang seperti itu. Hal-hal yang global itu akan menimbulkan permasalahan. Ditanya umumnya, bagaimana hukum ziarah kubur? Antum ditanya, bagaimana hukum ziarah kubur? Antum harus tahu yang dia maksudkan ziarah kubur itu apa. Coba, ziarah kubur seperti apa yang dimaksudkan? Ya, ziarah yang nyewa bis ke sana. Nah, itu antum bisa jawab. Oh, kalau seperti itu, seperti ini hukumnya. Kalau ziarah, ya ziarah, datang ke kuburan, doakan penghuni kubur. Kita jawab, itu disyariatkan. Jadi al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Dan dalam buku-buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu banyak perkara-perkara seperti ini. Al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Dan antum dapatkan di dalam penjelasan Syekh Ibrahim tentang kitab ini, beliau selalu menyebutkan satu masalah, kemudian ketentuannya 1, 2, pembagiannya 1, 2, sehingga menjadi jelas bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.